Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan Mutiara Sabda Allah yang dipersembahkan oleh Prodiakon Gereja Maria Bunda Allah Lamongan. Renungan Musa kali ini, Mutiara Sabda Allah kali ini untuk hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Kebetulan sekali bertepatan dengan hari Valentine's Day, hari kasih sayang. Jadi ada dua bacaan. Yang pertama itu dari Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 8, itu menceritakan bagaimana ular memperdaya Hawa supaya Hawa mau mengambil buah terlarang yang dilarang oleh Allah dan dimakan dengan iming-iming bisa pintar dan bisa punya kekuatan sama seperti Allah. Dan Hawa terperdaya, kemudian buahnya diambil terus dibawa ke Adam dan dimakan bersama-sama. Itu bagaimana setan memperdaya kita manusia. Nah, terus dibacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37, itu menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Jadi uniknya orang tuli dan gagap di sini menyembuhkannya Yesus. Biasanya kalau bikin mujizat itu kan di hadapan orang banyak, terus Yesus berkata-kata, bangunlah, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Tapi untuk yang di Markus ini menyembuhkan orang tuli dan gagap, Yesus itu mengajak orang yang tuli dan gagap ini menyendiri bersama Yesus untuk disembuhkan. Itu sama seperti ketika ular memperdaya Hawa. Hawa itu juga ketika itu sendirian. Nah, kemudian cara Yesus menyembuhkan juga untuk menyembuhkan tuli. Yesus itu nggak bilang imanmu menyelamatkan engkau, enggak, tapi pakai fisik gerakan. Jadi jari kirinya Yesus dimasukkan ke telinga kirinya yang orang sakit itu, terus jari kanan juga ke telinga kanan. Terus Yesus meludah supaya meludah ke tangannya, terus dimasukkan ke lidah itu diraba supaya bisa ngomong lagi. Nah, ini sama ya. Jadi saya tarik ketika setan memperdaya Hawa itu masuknya juga lewat telinga. Dari mulut setan itu memperdaya, Hawa masuk lewat telinga, didengarkan, terus terperdaya. Nah, jadi mungkin bagi saya menangkap bahwa memang ketika kita tuli, dalam arti kita sudah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, mendapat istri, mendapat anak, mendapat orang tua, terus kemudian kita mungkin gagap dalam arti itu kita tidak mau bicara sesungguhnya yang kita tutupi supaya kita aman, supaya jangan ngomong gini, nanti menimbulkan pertengkaran. Itu kalau saya baca di bacaan hari ini, Yesus khusus ya pakai fisik, terus juga disendirikan, berarti memang cukup sulit untuk menyembuhkan sakit tuli dalam tanda kutip dan gagap ini. Nah, saya sedikit punya pengalaman pribadi bagaimana soal tuli dan gagap yang saya alami. Jadi 3 tahun lalu saya kerjanya kan keliling luar kota. Itu saya sering merokok, tapi ketika di rumah nggak merokok, dan saya tahu karena istri juga nggak suka. Jadi ketika itu saya berbohong, saya nggak bilang apa adanya, tapi itu jadi pergumulan batin. Dan akhirnya setelah 3 tahun itu saya bilang sesungguhnya ke istri. Memang menyakitkan ya kita bilang sesungguhnya. Itu bayangkan seperti Yesus tadi pakai ludah itu kan yang kita nggak mau ya minum ludahnya orang lain. Jadi mungkin menggambarkan betapa menyakitkan kalau kita mungkin harus bicara yang sesungguhnya mungkin kepada orang kita cintai, atau mengungkapkan kesalahan kita. Nah, terus tapi ketika sudah bicara seperti itu, ya memang ada sedikit goncangan ya, tapi
istri saya untungnya juga mau mendengar istilahnya telinganya mau dibuka ya, mau mendengar cerita saya dan mau berdoa. Dan puji Tuhan sudah 1 tahun inilah saya berhenti merokok. Nah, mungkin pesan-pesan bagi kita semua, kita harus pandai-pandai untuk menggunakan indera telinga dan mulut kita untuk mendengar dan menyebarkan kabar gembira bagi sesama. Terima kasih, berkah dalam.